Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Yang pertama nanti kita akan cek dulu indeks IHSG, habis itu saham Goto, Telkom, MTEK, Astra, Bumi, ITMG, dan UNTR ya, yang semuanya itu di close dalam kondisi minus. Sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, dan untuk IHSG hari ini minus 0,46% ke level 6.987. Tadi di awal market sempat naik, sebenarnya untuk IHSG sempat naik sampai ke level 7.053 untuk level tertingginya hari ini, tapi ditarik turun lagi ya. Kalau secara teknikal, supportnya masih di 6.956,57 area situ untuk area support IHSG. Mudah-mudahan sih untuk besok harganya masih dijaga, nggak breakdown di bawah itu ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, IHSG hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan asingnya keluar cukup banyak ya. Di sini kita bisa lihat bareng-bareng, asing paling banyak keluar hari ini di saham BBCA, net sell 618M, kemudian di saham Telkom asingnya jualan lagi hari ini, net sell 226M, kemudian di saham Bumi, Astra, UNTR asingnya net sell cukup banyak ya, lebih dari 100M ya, dan kemudian hari ini yang paling banyak dibeli asing ada saham BMRI, kemudian saham MDKA, Inco, ICBP, Amar ya. Di sini yang menarik adalah saham MDKA, di mana untuk saham MDKA itu dari beberapa hari terakhir lah ya, dari minggu yang lalu untuk asingnya itu terus masuk di saham MDKA. Nanti kita akan cek lagi untuk saham MDKA, dan untuk hari ini karena IHSG asingnya net sell cukup banyak, ya ada kemungkinan untuk besok cenderung turun ya. Jadi ada kemungkinan untuk indeks IHSG di awal market itu akan dibuka merah. Kemungkinan sih seperti itu, kecuali asingnya langsung masuk ya. Perhatikan aja level ini, semoga IHSG nggak breakdown di bawah 6.956 ya, area supportnya. Karena kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa-bisa nggak jadi window dressing ya tahun ini ya. Mudah-mudahan sih skenario-nya kalau emang harga IHSG mau dijaga, habis turun di area sini mantul naik ya, kemungkinan seperti itu, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG, dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto, dan untuk saham Goto hari ini masih open di harga ARB, close juga di harga ARB, jadi nggak ada perlawanan untuk Goto hari ini di market regulernya. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Goto hari ini tanggal 5 Desember ini di market reguler secara keseluruhan didistribusi oleh SQ, MG, dan yang nampung IFYP, CCPD, IYB, XI ya. Jadi yang bikin ARB saham Goto itu SQ dan MG. Kira-kira di transaksi di market negonya seperti apa? Kalau kita cek untuk transaksi Goto di pasar nego, kalau kita perhatikan untuk valuasi hari ini nggak seperti kemarin Jumat ya. Jadi untuk hari ini transaksi Goto di pasar nego lebih sepi ya, maksudnya lebih kecil dibandingkan kemarin Jumat, nggak nyampe triliunan. Yang paling gede hari ini valuasinya cuma SQ 243M ya, nggak sampai triliunan, nggak seperti kemarin Jumat. Mudah-mudahan untuk para pemegang sahamnya yang sebelumnya kalau up udah hampir selesai ya dengan urusan mereka di pasar nego, yang pengen jual sahamnya udah hampir selesai, jual barangnya, yang pengen pegang sahamnya udah selesai ngumpulin sahamnya. Jadi next kemungkinan sih kalau nggak besok ya harusnya lusa untuk Goto itu market regulernya itu udah mulai ada volatilitas ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita perhatikan untuk transaksi nego hari ini, transaksi Goto di pasar nego hari ini yang jadi buyer paling gede ya, paling banyak itu SQ. SQ beli 10 juta lot saham Goto di pasar nego dengan harga 82 ya. Jadi masih ada yang jual di harga 82. Kemudian CS ya, CS net buy beli 8,2 juta lot Goto di pasar nego dengan harga 90. Jadi untuk CS
100% rasanya beli, dan yang beli ini cuman kemungkinan cuman dua pihak ya, kemungkinan cuman dua, ini frekuensinya cuma dua, jadi ini yang beli itu beberapa investor ini yang emang niat nge-hold saham GoTo dan dia punya rencana di saham GoTo untuk kedepannya. Kemungkinan sih seperti itu. Yang jadi yang jadi pembeli paling banyak hari ini SQ, CS, ZP beli 30-an M ya, 2,3 juta di harga 127 loh. Ini ZP berani beli di harga 127, padahal harga marketnya 123 ya. Jadi kenapa ZP nggak beli di market reguler padahal harganya lebih murah? Itu mungkin karena sebelumnya emang udah ada perjanjian ya, mungkin dengan penjualnya, jadi kemungkinan seperti itu. Kalau kita perhatikan hari ini di pasar nego yang paling gede itu harganya 132 ya, ini BQ beli di harga 132, cuman satu orang aja, sebanyak 50 ribuan lot ya. Yang kemudian yang paling rendah hari ini ada yang jual saham GoTo di harga 2 rupiah loh ini. Jadi hari ini yang jual di harga 2 rupiah, yang beli sorry, ada yang beli saham GoTo di harga 2 rupiah. Yang beli itu XL ya. Jadi kalau kita perhatikan kemarin XL beli di harga 82, hari ini beli di harga 2 rupiah sebanyak 20 juta lot. Wah, ini XL punya barang cukup banyak ya. Kalau kita cek aja dari ketika lockup-nya dibuka, yang pegang barang paling banyak itu XL. Jadi ketika lockup-nya dibuka sampai hari ini, XL udah ngumpulin saham GoTo 171 juta lot saham GoTo. Average-nya di harga 72 ya. Ini yang paling gede. Kemudian AK udah ngumpulin 164 juta lot, average-nya di harga 100 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang paling rendah untuk average-nya si XL ya. XL dapat harga saham GoTo di harga 72, average-nya sangat rendah sekali. Jadi ya kemungkinan sih untuk saham GoTo kalaupun turun ya harusnya nggak sampai 72 ya. Kalau kita perhatikan juga banyak juga yang masuk di harga 150-an, ini kalau kita perhatikan cukup banyak. Kemungkinan sih untuk besok untuk GoTo ya, kalau besok ARB untuk saham GoTo bisa open di harga, oke kalau kita hitung aja dulu ya untuk open GoTo. Sekarang 123 dikalikan 93%, kalau besok GoTo ARB akan open di harga 115 ya, di area sini. Dan untuk average-nya si AK ya, tadi kan yang paling banyak ngumpulin yang kedua AK ya. AK ngumpulin average-nya di harga 100 ya, buy average-nya di harga 100, ngumpulin 164 juta lot saham GoTo ya. Jadi kemungkinan ya, ini menurut saya ya, kita lihat aja besok ke depan, kemungkinan kalau besok nggak ada perlawanan, besok kan udah mendekati area 100 ya. Ya di dekat-dekat area 100 untuk GoTo itu ada kemungkinan rebound ya. Ini hanya sebuah analisa. Jadi misal besok ARB dan nggak ada perlawanan, harusnya lusa bisa naik ya. Karena kalau besok ARB dan nggak ada perlawanan akan close di harga 115, dan ARB selanjutnya itu di harga kalau misal besok nggak ada perlawanan akan open di harga 107 ya. Itu udah mendekati average-nya AK di pasar nego ya. Jadi ya harusnya sih kalau sampai jebol di bawah 100 ya AK-nya floating loss cukup gede ya. Dan percuma dong beli saham GoTo di pasar nego dengan harga di bawah harga marketnya ya. Jadi kemungkinan seperti itu tuh saham GoTo. Kemungkinan besok kalau ARB akan open di harga 115, mudah-mudahan ada perlawanan naik ya, mengingat di harga 115 ini udah di area support selanjutnya. Jadi untuk support GoTo kalau pakai Fibonacci itu di 112, 113 area sini. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau nggak besok harusnya lusa ada perlawanan naik. Mudah-mudahan seperti itu, kita lihat aja besok.
Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk saham Telkom hari ini breakdown ini jebol supportnya ya, support di 3.920 jebol, plus di 3.840 ya. Apakah ini gara-gara Goto ya? Nggak menutup kemungkinan. Karena untuk Telkom posisi di Goto itu floating loss cukup gede. Secara teknikal untuk Telkom supportnya ada di 33.710 ya. Jadi buat teman-teman yang mau average down lagi atau nambah muatan atau mau masuk di saham Telkom, bisa pertimbangan dekat-dekat area sini ya. Atau kalau secara historis sih ini udah support juga. Jadi ya area saat ini untuk Telkom secara histori merupakan support. Jadi kalau besok langsung hijau ya itu ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi kalau langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan. Transaksi Telkom hari ini secara keseluruhan yang jualan RX, ZP, YU ya. Jadi ini didistribusi oleh RX dan ZP. Mereka asing ya. RX, ZP-nya asing. Jadi RX ini RX lokal dan RX asing sama-sama jualan ya di hari ini di Telkom. Ya RX lokalnya net sell 33M dan RX asingnya net sell 93. Untuk asingnya yang distribusi paling banyak ZP net sell 130M, dan untuk asingnya yang masuk ada BK, TP, AG, CS. CS masih masuk ya. Jadi kalau kita ngikuti pergerakan saham Telkom yang nyicil di saham Telkom itu yang udah mulai masuk dari tanggal 21 itu kalau nggak salah CS-nya kan. CS udah net B 366M, jadi eh, dari tanggal 21 itu udah ada asing yang mulai nyicil, walaupun secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell, tapi hari ini CS belum lepas barang dan BK-nya mulai masuk ya. Hari ini BK mulai masuk. Hari ini BK masuk 123. Ya ada kemungkinan buat teman-teman yang mau nyicil, yang udah nyicil di atas ya, yang mending di hold aja ya, mending melakukan average down kalau harganya udah lebih di bawah ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Mengingat untuk CS-nya, CS versi asing itu masih berani hold di saham Telkom, dia belum lepas barang, malah nambah muatan sedikit-sedikit ya. Dan untuk BK-nya di harga saat ini udah mulai berani masuk. Hari ini BK masuk net B 123M. Walaupun secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell, jadi kemungkinan itu yang bikin Telkom merah ya hari ini, yang bikin Telkom turun. Kemungkinan untuk besok, karena hari ini kita cek cenderung di distribusi, mungkin di awal market akan dibuka merah dulu ya untuk saham Telkom, tapi ya kalau mau average down bagusnya ya dekat-dekat area sini, jangan buru-buru ya, kecuali kalau besok langsung naik dan berhasil breakout lagi di atas 3920, nah itu cukup bagus untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Buat yang nyangkut di atas sih mending hold aja ya menurut saya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham MTEK, dan untuk saham MTEK hari ini ARB setelah kemarin mencoba breakout gagal ARB ya. Setelah technical support terdekatnya di 1100, breakdown di bawah itu bisa ngejar area 1005. 1005 itu support MTEK secara Fibonacci ya. Kalau ini secara histori 1100 itu support MTEK secara histori pas di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya MTEK hari ini apakah sudah ada yang nampung? Kalau kita cek MTEK hari ini, untuk MTEK hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh LC, KI, BB, BKAK ya, yang masuk PD, YUS, QEP, XC, yang nampung sebagian broker-broker retail kalau menurut saya. Dan untuk asingnya masih net sell cukup banyak ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya yang keluar BK, YU, AK, yang masuk cuman hitungan juta aja, yang distribusi MM-an ya, 2M, 2M, 2M-an. Kemungkinan untuk besok karena asingnya masih terus jualan, harganya ARB ya ada kemungkinan
turun ya. Kalau menurut saya akan masih cenderung turun untuk saham MTech hari ini. Hasilnya net sell 8,7 M. Oke, itu untuk saham MTech ya. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja. Yang mau masuk bisa perhatikan aja area sini. Kalau di area 1100 ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik atau paling nggak konsolidasi dulu ya di area sini. Tapi kalau di area sini nggak ada yang jaga harga, yang mending wait and see aja dulu ya untuk saham MTech. Takutnya kalau nggak ada yang jaga harga, next hari selanjutnya akan cenderung turun lagi ngejar area 1000-1005. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita cek saham Astra. Dan untuk saham Astra hari ini turun ya, turun. Sempat nyentuh area support tadi. Jadi untuk saham Astra secara technical support terdekatnya di harga 6.000 ya. Jebol di bawah 6.000 bisa ngejar 5.850. Untuk resistennya untuk Astra saat ini resisten terdekatnya di 6.200, supportnya di 6.000 ya. Kalau kita cek untuk transaksi Astra hari ini, ASII. Untuk ASII secara keseluruhan tanggal 5 Desember hari ini kayaknya udah ada yang mulai masuk ya hari ini. Yang masuk itu YU, CS, CCOD, YPPD ya. Dan yang jualan ada AK, BB, BK, ZB. Sebenarnya kalau kita perhatikan hari ini distribusinya nggak terlalu besar untuk saham Astra. Cuman aslinya masih net sell ya. Asingnya yang keluar AK, BB, ZB, BK, RE, KZ ini versi asing keluar secara keseluruhan lebih dari 100 M tadi kita cek. Dan yang masuk itu YU lokal ya. YU lokal net buy, kemudian untuk asingnya yang masuk YU CS. Di sini untuk CS mulai masuk ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk CS 100% transaksinya buy. CS asing flows-nya 28,9 M dan net buy 28,9 M juga. Jadi untuk CS mulai masuk juga di saham Astra untuk hari ini. Tapi secara keseluruhan karena asingnya masih net sell ya takutnya untuk saham Astra masih turun ya. Yang jadi market maker utama hari ini AKZB, keduanya juga net sell. Walaupun untuk ZB cenderung trading, AK juga cenderung trading ya. Perhatikan saja level ini, misal besok breakdown di bawah 6.000 bisa ngejar area 5.850. Dan ini udah di area support juga sih ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kalau besok asingnya nggak jualan bisa mantul naik ya, konsolidasi di range area 6.000 sampai 6.200. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Atau amannya yang mau spekulasi buy, yang mau coba trading di saham Astra bisa masuk kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah 6.000 ya. Tapi karena ini saham blue chip, kalau buat trading kayaknya sayang ya. Mending kalau besok masuk dan harganya turun lagi, mending average down aja. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Astra hari ini didistribusi oleh asing masian dan ada yang nampung ya. Ada yang nampung, distribusinya nggak terlalu besar, harusnya ya semoga aja nggak level terendah Astra untuk beberapa hari ke depan area sini aja ya, atau kalau bisa malah mantul besok naik. Oke, itu untuk saham Astra, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini turun cukup dalam 5,5% ya. Aslinya net sell, padahal kemarin pas tanggal-tanggal di area sini aslinya masuk ya, AK sama CS kalau nggak salah. Kalau secara teknikal supaya masih di 168, jadi buat teman-teman yang mau swing atau coba spekulasi buy bisa pertimbangkan area sini kalau ada yang jaga harga. Kalau kita cek untuk transaksi Bumi hari ini, Bumi hari ini tanggal 5 hari ini tanggal 5 Desember untuk saham Bumi didistribusi oleh DX ya. DX-nya ini DX asing, jadi DX, BK, CC, ZB, AK versi asing jualan ya. Yang paling banyak ini DX hampir 100% transaksinya sell ya. Distribusi untuk DX-nya flash-nya 115,8 M dan net sell 115,6 M. Yang nampung hari ini di saham Bumi ada YC, IF, YP. Kalau kita perhatikan yang distribusi paling banyak DX, berarti untuk AK dan CS-nya kemungkinan masih hot. Kalau kita cek dari tanggal 28 kemarin,
Ya, CS-nya masih net B 207M, average di 200, average-nya. Jadi untuk CS masih punya posisi di atas ya. Nah, bentar. Jadi untuk average-nya CS di 182, berarti posisi saat ini untuk CS versi asing ini floating loss. Jadi ya harusnya CS mau jaga harga lah ya di saham bumi. Tadi mana tadi? Ya, ini untuk CS kalau kita cek dari tanggal 28 November net B 207M. Jadi 100% transaksi CS dari tanggal 28 November kemarin 100% itu buy CS asing ya. Average-nya di 182. Floating loss, jadi kemungkinan sih harganya akan mantul ya. Kalaupun besok turun di area sini kemungkinan akan mantul. Tapi tetap disclaimer ya, amannya kalau mau spekulasi buy, misal besok langsung nge-HK atau mau masuk di dekat-dekat 168. Kalau mau trading tujuannya ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham bumi ya. Hari ini didistribusi oleh DX, tapi untuk CS-nya masih hold, belum jual, belum lepas barang, posisi saat ini untuk CS floating loss. Ya, ada kemungkinan harganya akan mantul naik di area supportnya di area 168. Kemungkinan sih seperti itu skenario untuk saham bumi, tapi tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Hari ini ITMG turun 1,9% ke area support. Close di 40.800 ya. Ini secara teknikal juga, secara historis juga area support ITMG. Jadi kalau misal besok langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu untuk saham ITMG ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG apakah ada yang nampung, aslinya apakah masih hold di saham ITMG atau mulai jualan. Hari ini tanggal 5 Desember untuk ITMG yang jualan ada AKBK ya. Kalau kita perhatikan turunnya ITMG hari ini disertai dengan akumulasi ya. Ini yang jualan AK net sell 13,9M dan yang masuk KZ CS KZ net B22M, CS net B11,4, dan untuk CS malah 100% transaksinya itu buy ya di saham ITMG hari ini. Net sales net valuasinya 11,4, net buy 11,4. Average-nya di 41.600. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Kemungkinan sih harganya mungkin masih, kalau besok masih merah langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau ya ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area 4.675 sampai 41.800. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham ITMG karena hari ini turunnya ada yang akumulasi. Ada kemungkinan menurut saya sih besok malah bisa langsung hijau ya untuk saham ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham UNTR, dan untuk saham UNTR hari ini turun 2,48% ke level 28.500. Secara teknikal support selanjutnya di 28.075. Semoga untuk besok harganya masih dijaga di atas ini aja ya, nggak breakdown di bawah itu. Soalnya kalau sampai jebol support itu untuk saham UNTR bisa ngejar area 26 ribuan. Kalau sampai jebol 28.100 lah ya. Ini area supportnya, kurang naik dikit ini. Ya, supportnya 28.100. Perhatikan saya level ini ya untuk besok. Kalau misal di arah sini ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga malah breakdown, itu mending wait and see aja dulu untuk UNTR ya. Takutnya akan turun terus, akan ngejar area 26 ribuan kalau misal jebol di bawah 28.100. Kalau lihat histori juga cenderung downtrend sebenarnya untuk UNTR. Kalau kita cek dari tanggal 6 September ya, cenderung turun untuk chartnya. Walaupun ini mencoba naik dan 2 hari terakhir ini candlenya ngeri-ngeri ya. Kemarin candlenya merah panjang, hari ini juga merah, dan kalau kita perhatikan untuk candle hari ini nggak ada perlawanan ya, ini nggak ada perlawanan buat naik. Kalau kita cek apakah sudah ada yang nampung untuk UNTR hari ini tanggal 5
Desember secara keseluruhan masih cenderung di distribusi yang jualan RX, ZP, KZ, wah asing semua ini. Ya, RX, ZP, KZ-nya asing, TP asing juga net sell 24M. Jadi untuk asingnya hari ini net sell di saham UNTR. Tadi untuk asingnya di ITMG belum kita cek ya. Untuk ITMG hari ini asingnya net buy sih, net buy. Jadi untuk ITMG asingnya net buy. Ya, asingnya masih net sell ya. Jadi ternyata untuk di ITMG itu asingnya net sell 3,1 M. Berarti yang masuk tadi di ITMG itu lokal ya, yang akumulasi lokal. Ini KZCS ya, KZ-nya net by 22 M. 22 tambah 11 berarti 33 M-an ya net buy-nya. Dan untuk oh iya, net sell ya, ini 8 tambah 5 tambah 4 tambah 3 ini tambah 14 lebih dari 30. Berarti untuk asingnya masih net sell hari ini ya. Walaupun KZCS-nya net buy, tapi secara keseluruhan sih KZCS masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham ITMG ya, tadi belum lengkap, kita lengkapi hari ini. Dan untuk saham UNTR hari ini asingnya net sell cukup banyak. Jadi kemungkinan untuk besok sih cenderung akan merah dulu di awal market. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau kita cek di sini untuk UNTR hari ini net sell 106 M ya. Jadi hati-hati di saham UNTR. Kalau misal besok di area sini nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham UNTR. Untuk resisten terdekatnya sih di 28.800.